Halo Sobat Kedai Kopi, Sharp kembali merilis smartphone model terbarunya yakni Aquos Sense 4 Plus. Nah, buat sobat yang tertarik untuk membelinya, alangkah baiknya simak dulu 9 kelebihan dan kekurangan Sharp Aquos Sense 4 Plus. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silahkan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Oke, langsung saja kita bahas kelebihannya dulu. Pertama, konfigurasi kamera tinggi. Sharp berusaha memberikan kualitas yang maksimal dalam urusan kamera. Hal tersebut bukan omong kosong. Ini dibuktikan dengan kehadiran 4 lensa, yakni lensa utama 48 megapiksel, lensa wide 5 megapiksel, lensa makro dan lensa kedalaman yang sama-sama memiliki resolusi 1,9 megapiksel. Untuk kamera depan, disematkan kamera ganda berjenis pansul dengan resolusi 8 megapiksel ditemani dengan lensa kedalaman 1,9 megapiksel. Dengan konfigurasi yang tinggi, smartphone ini dapat memenuhi kebutuhan pengguna yang hobinya fotografi. Perlu sobat ketahui, kalau lensa kedalaman baik yang ada di kamera depan maupun belakang mampu meningkatkan dan menciptakan kualitas foto bokeh yang ciamik. Adapun dua fitur menarik lainnya adalah AI Live Shutter dan AI Live Beauty. Kedua, dapur pacu yang kencang. Di sektor dapur pacu, Aquos Sense 4 Plus mendapatkan dukungan dari Qualcomm Snapdragon 720G Elite Gaming Octa-core fabrikasi 7nm yang ditempatkan pada motherboard dengan kartu grafis Adreno 618. Juga dipadukan dengan RAM 8GB dan memori internal 128GB, sehingga membuatnya anti nge-lag alias lancar dan meningkatkan penggunaan sehari-hari. Tidak hanya itu, smartphone ini juga menawarkan fitur menarik yakni Gaming UI yang akan menyuguhkan kenyamanan tanpa batas ketika menjalankan sebuah aplikasi game. Kehebatan lain dari fitur ini adalah bisa memblokir notifikasi secara otomatis. Lalu, smartphone ini juga memiliki kemampuan untuk melakukan video capture dan quick search, yang tentunya semakin mempermudah aktivitas penggunanya. Ketiga, dibekali beragam sensor. Sharp Aquos Sense 4 Plus juga disematkan dengan berbagai sensor mulai dari sensor sidik jari di bagian belakang, akselerometer untuk mengubah tampilan layar dari portrait ke landscape dan sebaliknya. Lalu proximity yang berguna sebagai tameng layar dari sentuhan yang tidak disengaja. Sebagai smartphone gaming tentunya tidak lengkap bila tidak ada kehadiran sensor gyro. Sensor ini berfungsi sebagai penunjang dari akselerometer untuk mengetahui orientasi posisi smartphone, sehingga ketika menjalankan aplikasi permainan, sobat bisa menggerakkan perangkat untuk berbelok ke kiri atau ke kanan. Adapun sensor kompas berguna untuk mengukur suatu kekuatan arah medan magnet pada titik dalam ruang. Tidak hanya itu, sensor ini juga bermanfaat saat pengguna kehilangan arah atau dapat diaplikasikan untuk mencari arah kiblat. Keempat, bodi besar dan layar tangguh. Smartphone Sharp ini juga tergolong tangguh. Hal ini dapat terlihat dari ukurannya yang besar, yakni 6,7 inci, yang merupakan ukuran paling besar di jajaran smartphone Aquos milik Sharp. Smartphone ini dibekali panel layar berjenis IPS LCD Full HD+, yang bisa memproduksi 16 juta warna. Layarnya ini memiliki resolusi 1080x2400 pixel, memiliki refresh rate 90 Hz, dan ketajaman layar 392 ppi. Sehingga akan menyajikan tampilan layar yang semakin mulus dan memanjakan mata penggunanya. Smartphone ini juga sudah dilapisi kaca pelindung Corning Gorilla Glass 6 yang berguna untuk menghindari goresan akibat benturan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Adapun fitur menarik lainnya adalah waterproof IP68 yang diklaim sangat mampu bertahan dari air dan debu. Kelima, kehadiran fitur NFC. Melihat tren transaksi digital yang semakin marak di masyarakat modern, Sharp juga menghadirkan fitur NFC. Fitur ini mampu memindahkan data secara cepat dalam jarak dekat tanpa perlu menggunakan media kabel. Selain dapat membantu proses pembayaran secara cashless, NFC juga memiliki kemampuan dalam membaca data seperti smart card, menandai lokasi tertentu, serta mengoneksikan dua perangkat secara dua arah untuk mengirim dan menerima file, tanpa harus tersambung dengan jaringan internet. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya smartphone ini juga punya beberapa kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum membelinya. Apa sajakah itu? Pertama, kapasitas baterai standar. Sharp Aquos Sense 4 Plus dibekali baterai LiPo berukuran 4120 mAh. Namun dengan kapasitas daya yang dimilikinya, dapat dikatakan kalau baterai smartphone ini tergolong biasa saja. Meski begitu, smartphone ini juga telah didukung dengan teknologi pengisian cepat.
Kedua, desain kurang kekinian. Smartphone ini dirilis dalam 3 varian warna, yakni hitam, ungu, dan putih. Secara fisik memiliki bagian belakang yang mengkilap. Kamera belakangnya tersusun dalam bentuk persegi 4 yang ditempelkan di tengah atas, didampingi dengan fingerprint yang nangkring di bagian tengah belakang panel, tepat di bawah kamera belakang. Pada bagian depan ada poni yang terletak di kanan atas layar untuk menyematkan kamera selfie. Untuk sebagian orang mungkin desainnya terbilang unik, namun bila menengok tren sekarang desainnya agak ketinggalan zaman dan tampak kaku untuk sebuah smartphone di kelas menengah. Ketiga, sistem operasi kurang oke. AquaSense 4 Plus ini menjalankan sistem operasi Android 10. Mungkin akan lebih afdol kalau misalnya sistem operasi yang diusung ditingkatkan menjadi sistem operasi Android 11. Mengingat untuk dapur pacu yang dimilikinya sudah mumpuni, ditambah dengan kehadiran gaming UI. Tampaknya sayang jika dalam hal ini kurang dimaksimalkan. Dengan demikian, umumnya pengguna yang ingin meningkatkan ke sistem operasi terbaru harus melakukan upgrade secara manual. Keempat, opsi ruang penyimpanan tidak banyak. Tampaknya bagi sobat yang ingin memboyong AquaSense 4 Plus ini tidak bisa leluasa memilih kombinasi dari RAM dan memori internal. Pasalnya model ini hanya menawarkan satu varian saja, yakni RAM 8GB dan memori internal 128GB. Memang Sharp menawarkan kapasitas yang besar dalam urusan ruang penyimpanan, tetapi dengan tawaran satu kombinasi maka ini berimbas pada dana yang harus sobat keluarkan. Dengan RAM 8GB dan ROM 128GB, sobat harus menyiapkan budget 4,5 juta. Beda lagi jika Sharp memiliki opsi berukuran kecil, mungkin akan memberikan harga yang sedikit lebih murah. Secara keseluruhan dapat bilang smartphone ini cocok sekali untuk mereka yang hobi bermain game atau memiliki aktivitas banyak. Sebab smartphone ini sudah dibekali dapur pacu yang mumpuni dan kualitas layar yang bagus di kelasnya. Selain itu, sobat juga disuguhkan dengan berbagai sensor, fitur NFC, dan konfigurasi kamera yang tinggi. Sayangnya masih memiliki kapasitas baterai masih standar, opsi penyimpanan yang sedikit, desain yang kurang kekinian, hingga sistem operasi yang belum update. Nah, setelah tahu kelebihan dan kekurangannya, apakah smartphone ini worth it untuk dimiliki? Silahkan komen aja di bawah sob. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini silahkan like dan subscribe. Dan seperti biasa saya admin Kedai Kopi pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.